Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rifki Herullah dengan nomor NIM 1203030029. Saya di sini akan meresume dari pertemuan 9 sampai 15 mata kuliah HTN. Yang pertama adalah sejarah konstitusi. Dalam perkembangannya, konstitusi terbagi menjadi dua aliran: rule of law Anglo-Saxon, rule of law dan Rechtsstaat. Yang pertama, Anglo-Saxon, hukum dasar tidak harus tertulis. Yang kedua, Eropa kontinental, mendasarkan pada hukum tertulis Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stach, Fichte. Kedudukan konstitusi. Yang pertama, pembatasan kekuasaan. Ada aturan hukum dalam pembatasan kewenangan pemimpin terhadap rakyat supaya tidak terjadi penyimpangan. Yang kedua, pengatur kekuasaan sebagai garis haluan. Yang ketiga, penyamaan HAM, pengakuan terhadap kesamaan dalam hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi dan pembatasan kelas. Dokumentasi konstitusi. Yang pertama, Piagam Madinah 622. Yang kedua, Konstitusi Amerika 1787. Yang ketiga, Konstitusi Prancis 1791. Yang keempat, Konstitusi Spanyol 1812 dan lain-lain. Yang berikutnya adalah pertemuan ke-10, terbentuknya konstitusi. Yang pertama, proses pembentukan konstitusi. Yang pertama adalah given, proses pembentukan terbentuknya atas pemberian penguasa, contoh negara Jepang dengan oktroi. Yang kedua, of purpose, proses pembentukannya disengaja oleh kesepakatan masyarakat dan petinggi negara dengan inisiatif pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat pembentukannya merupakan persiapan dalam membentuk suatu negara. Revolution, proses pembentukannya dilatar belakangi oleh perlawanan atau terklarifikasi melalui upaya-upaya yang bersifat menyeluruh. Selanjutnya, dari suatu tatanan hukum, undang-undang menurut Hans Naviaski, landasan umum, yaitu yang pertama, norma fundamental negara, yang kedua, aturan dasar negara, yang ketiga, undang-undang formal, yang keempat, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Yang kedua, ideologi. Ideologi merupakan suatu pandangan holistik yang dicita-citakan oleh suatu nilai tertentu disertai keyakinan untuk mewujudkannya dalam kenyataan konkret. Yang ketiga, norma. Norma merupakan suatu tingkah laku ataupun petunjuk yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas sehari-hari dan memiliki sanksi apabila norma tersebut dilanggar. Pertemuan ke-11, konstitusionalisme dan negara. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang membentuk, mengatur, mengelola, dan memerintah suatu pemerintahan dalam negara. Konstitusi juga dapat disebut sebagai hukum dasar yang menjadi prinsip pegangan dalam sebuah negara. Selain itu juga masih banyak juga yang mengemukakan tentang konstitusi. Konstitusi menurut K.C. Ward ialah konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah di dalam suatu pemerintahan. Sedangkan menurut Jimmy Asidike, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum
dasar tertulis, dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis contohnya Undang-Undang 1945. Negara merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat suatu penduduk yang memaksa kehendak kekuasaan secara sah kepada suatu golongan untuk menetapkan tujuan dari kehidupan. Menurut Prof. Mr. Sunarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu. Dengan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Konstitualisme secara filosofis bermakna faham yang menghendaki adanya pembatasan dalam hal kekuasaan sebuah negara berdasarkan pokok adanya kesepakatan umum diantaranya masyarakat mengenai negara yang ideal. Konstitualisme juga disebut sebagai hukum yang menyangkut hak-hak konstitusional. Konstitusional right dan perlindungan hak-hak tersebut dari gangguan politik. Hubungannya dari konstitusi dan negara. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan juga sebagai alat pembatas kekuasaan. Konstitusi juga merupakan sebagai simbol dari identitas sebuah negara serta pelindung hak asasi manusia sekaligus kebebasan warga dalam sebuah negara. Lebih jelasnya, konstitusi dan negara tidak bisa dilepaskan. Pertemuan 12, Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern. Sahifah Madinah atau Piagam Madinah. Pandangan para ahli, menurut Montgomery Ward, dia berkata bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi, dan menurut R.A. Nicholson adalah bahwa charter sebagai piagam. Menurut Anthony Notting mengatakan bahwa Piagam Madinah adalah persetujuan atau agreement, dan menurut Ahmad Sukarja Sahifat semakna dengan charter atau piagam. Yang kelima, Ahmad Syafi'i Alkitab dengan Sahifah muatan piagam Madinah. 3 hal yang menjadi substansi Piagam Madinah. Yang pertama adalah kesepakatan heterogenitas ketika di masyarakat Madinah pada kala itu memiliki heterogenitas atau kemajemukan sangat tinggi pada masyarakatnya, tidak hanya mengenai ras saja. Yang kedua, persamaan antara hak dan kewajiban itu muslim ataupun non-muslim, konstitusi sebagai penyamah HAM. Yang ketiga, keadilan. Substansinya berisi tentang perlakuan adil bagi masyarakat yang diperoleh dari negara dan juga penderitaan, tidak membeda-bedakan dan tidak diskriminatif. Apakah Piagam Madinah konstitusi atau bukan? Pada kala itu, hal ini sangat menjadi perdebatan, bahkan sampai pada hari ini ada yang menerima juga menolak. Adapun golongan yang menerima mengatakan bahwa konstitusi Madinah telah memenuhi unsur konstitusi. Dari yang menolak mengatakan bahwa Piagam Madinah tidak mengatur tentang pembagian kekuasaan. Kesimpulannya bahwa sarjana perak terlalu alergi terhadap penetapan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua karena itu dapat mencoreng nama baik Barat. Kemudian yang kedua, mereka tidak mau kemajuan peradaban Islam muncul. Pertemuan ketiga, faktor-faktor yang mengikat konstitusi. Pendekatan dari aspek hukum. Konstitusi hukum diikat dikarenakan adanya badan yang berwenang membentuk hukum.
Konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara, penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang dan adanya penguasaan oleh yudisial terhadap penyelenggara pemerintah. Konstitusi juga merupakan hukum formal di dalam kelembapan negara serta hukum tertinggi yang mengikat warga negara. Hukum juga berfungsi untuk mengubah masyarakat. Pendekatan dari aspek politik, hukum adalah produk politik yang menjadi lembaga konstituante sebagai badan perumus dan membuat konstitusi atau undang-undang. Politik hukum merupakan pernyataan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai hukum yang berlaku dan mengembangkan hukum yang akan dilakukan ke depannya. Fungsi hukum sebagai alat politik dapat difahami bahwa hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum dan politik, sebab keduanya memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Pendekatan aspek moral. Paul Scholten mengungkapkan bahwasanya keputusan moral atau teonom yang dimaksud teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Moral sangat berkaitan dengan kultur dan tradisi dari suatu negara. Moral tidak memiliki hukuman secara lahiriah, akan tetapi moral memiliki hukuman batiniah. Pendekatan moral harus dilaksanakan di suatu negara untuk merawat adat dan juga menjaga nilai-nilai tradisi di suatu negara. Pertemuan ke-14, sejarah tata negara. Pada masa pra-kemerdekaan Hindia Belanda atau sebagian kerajaan Belanda, pada saat itu Indonesia belum diakui sebagai negara yang berdaulat. Peraturan perundang-undang mengacu kepada peraturan Belanda dan Indestis Staregeling. Peraturan undang-undang masa berlakunya IS yang di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, WET, peraturan yang dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang negeri Belanda, yaitu mahkota dan parlemen. AMVB, peraturan yang dibuat oleh mahkota sendiri. Ordonansi, peraturan yang dibentuk oleh gubernur jenderal bersama Volksraad. RV, peraturan yang dibentuk oleh gubernur jenderal. Sistem pasca kemerdekaan. Yang pertama, Undang-Undang 1945 sampai 1949. Yang kedua, RIS. Ketiga, Undang-Undang UUDS 1950 sampai 1959. Yang keempat, Orde Lama. Yang terakhir adalah Orde Baru. Masa reformasi. Sistem pemerintahan negara setelah amandemen 1999 sampai 2000. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintah adalah republik. MPR bukan lembaga tertinggi. Yang keempat, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Yang kelima, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keenam, kekuasaan legislatif lebih dominan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Yang terakhir adalah presiden tidak dapat membubarkan DPR. Amandemen Undang-Undang NRI 1945. Perubahan pertama, sidang umum MPR RI 19 Oktober 1999. Perubahan kedua, tanggal 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, 9 November tahun 2001. Perubahan keempat, 10 Agustus 2002 melalui sidang aturan MPR RI. Yang terakhir adalah pertemuan ke-15, pengertian hukum dan kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan dan diaspora.
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Seperti sudah diketahui bahwa negara adalah komponen atau unsur penting yang harus ada dalam suatu negara. Ketika tidak ada warga negara, maka suatu negara tidak bisa memenuhi kriteria sebagai sebuah negara. Sedangkan diaspora masyarakat Indonesia yang di luar negeri adalah emigran dan keturunan yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Jika dianalisis dapat terlihat bahwa warga negara dan diaspora memiliki kedudukan yang sama, yaitu hubungan yang terputus dengan walaupun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri, asalkan yang bersangkutan tidak memutuskan sendiri kewarganegaraannya. Beda lagi dengan orang asing yang harus mempunyai warga negara mempunyai hubungan dengan negara selama ia bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan. Asas hukum kewarganegaraan Indonesia ada asas Ius Sanguinis atau Law of the Blood. Yang kedua adalah asas Ius Soli, Law of the Soli. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal. Yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan atau bipatriade. Prinsip kewarganegaraan terbatas. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi anak-anak di bawah umur 18 yang lahir dari kelahiran campur atau mendapatkan kewarganegaraan. Karena asas Ius Soli tadi perlu persetujuan tertulis dari pemerintah dan rakyat. Jika di Indonesia anak-anak yang lahir akibat perkawinan campur dapat berakibat kewarganegaraan ganda setelah 18 tahun atau setelah kawin anak tersebut harus memilih salah satu warga negaranya. Di Jerman memiliki beberapa ciri, yaitu persetujuan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, harus mempertimbangkan unsur kepentingan publik dan pribadi, contoh Indonesia dan Jerman. Yang kedua, dui kewarganegaraan bersyarat. Yang ketiga, dui kewarganegaraan penuh. Yang terakhir adalah asas tidak memiliki kewarganegaraan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.